Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi ngalimpuro. Berjumpa lagi dengan Ibu Mega dalam pembelajaran bahasa Lampung di kelas 7. Pembelajaran kita di bab 2 ini yaitu mengenai memidolkan atau berwisata. Pelesiran atau wisata merupakan kegiatan berjalan-jalan menuju suatu tempat untuk bersenang-senang. Pelesiran berfungsi untuk menghilangkan kejenuhan setelah beraktivitas, semangat dan kerja semakin meningkat, menambah pengetahuan, dan membuka ide-ide baru. Pilihan tempat berwisata. Yang pertama, tempat bersejarah. Yang kedua, keindahan alam flora dan fauna. Dan yang ketiga, pusat-pusat perbelanjaan. Keadaan alam Lampung di sebelah barat dan selatan di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur bukit barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. Sedangkan di dekat pantai sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa, terus ke utara merupakan perairan yang luas. Pusat-pusat pariwisata yang ada di Lampung ini harus tetap dikembangkan, dijaga dan dilestarikan sebagai wujud syukur atas ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ciri-ciri secara khusus yakni disusun secara runtun dan dijelaskan secara rinci, bersifat logis, objektif, serta universal. Langkah berkelanjutan dengan penjelasan, bersifat aktual dan akurat, serta partisipan manusia secara umum. Langkah-langkah membuat teks perjalanan. Menentukan tempat yang akan dikunjungi. Mencari informasi tentang rute perjalanan atau menghubungi travel perjalanan. Melakukan perjalanan, membawa catatan dan merangkum hal-hal penting dalam perjalanan. Mendokumentasikan lewat kamera atau video. Mencari informasi tambahan selama perjalanan, baik masyarakat yang kita jumpai atau dari internet. Mengumpulkan dan mengembangkan data menjadi karangan atau tulisan. Pusat wisata di Lampung antara lain Transmart Lampung di Waihalim Bandar Lampung merupakan pusat permainan modern anak. Kawasan wisata Bakauni dan Landmark Menara Siger terletak di Bukit Gamping, Kecamatan Bakauni, Lampung Selatan yang menjadi titik nol di Sumatera di selatan. Kawasan ekowisata Kalianda dan sekitarnya diantaranya Pantai Kalianda Resort. Kawasan wisata Agro Pekalongan, Lampung Timur yang membudidayakan berbagai tanaman. Pengembangan ekowisata Taman Hutan Rakyat Gunung Betung, terdapat Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Teluk Kiluan di Desa Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus terdapat petunjukan ikan lumba-lumba. Wisata Bahari Kerui dan Pantai Tanjung Setia yang diminati turis mancanegara untuk berselancar. Kawasan Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda. Pengembangan ekowisata Taman Nasional Waikambas.
pengembangan ekowisata Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Purbakala yang berada di Pugung Raharjo, Kabupaten Lampung. Taman Purbakala yang berada di Punggur Raharjo, Kabupaten Lampung Timur, terdapat bangunan-bangunan tua, menhir dan sebagainya. Batu bertulisan peninggalan kerajaan kuno yang berada di Palas Pasemak, Kabupaten Lampung Selatan. Pemakaman Raden Intan II beserta keluarga dengan museum mini peralatan perang yang berada di Kuripan, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Air terjun bertingkat dengan ketinggian 200 meter di Wailalaan, Kabupaten Tanggamus. Bendungan Wairarem yang berada di Pekurun, Kota Bumi, Lampung Utara. Situs kebun tebu, dolmen dan menhir, situs batu berak, situs Telegamukmin, situs cabang 2 dan situs bungin di sekitar skala berak Takit Pesagi, Kabupaten Lampung Barat. Danau Ranau merupakan danau terbesar 2 di Sumatera. Objek wisata ini terletak di wilayah perbatasan Lampung Barat dan Sumatera Selatan. Museum Bandar Lampung, tempat mengabadikan berbagai macam benda sejarah di Lampung, terdapat di Gedung Meneng Bandar Lampung. Selain dari objek-objek tersebut, masih banyak lagi yang belum disebutkan dan tidak kalah pentingnya. Oke, baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pembahasan materi kita di bab 2 ini, yaitu tentang memidohan atau berwisata. Lebih dan kurangnya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.